terutama yang ada di Kabupaten Demak. Ini satu hal yang perlu saya atau kami berikan apresiasi kepada pimpinan PDIPM periode kali ini yang mungkin sebentar lagi juga berakhir ya, tahun 2022 ya. Iya, karena periodisasinya hanya 2 tahun. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan prakarsa pimpinan PDIPM ya, pimpinan sehingga Mas yang siap memimpin Ikatan Pelajar Muhammadiyah regenerasi yang berhasil itu ketika tidak usah tanduk ya. Jadi kepemimpinan itu, tapi nek kepingin tanduk yang akan siap, Anda sudah tak harap-harap setelah PM masuk pemuda kan gitu rasa ya. Kalau yang itu karena kaderisasinya oleh karena itu adik-adik sekalian yang Mas Nanda dan rekan-rekan di pimpinan daerah IPM Kabupaten Demak, kita bersiap-siap karena nanti 2022 itu habis periodisasinya. Jadi kalau bisa jangan Mas tanduk mana Mas periode kedua, nggak usah. Biar Mas Nanda nanti bisa berkiprah di yang lain sambil terus memandu adik-adiknya, kader-kadernya yang berkiprah. Ini satu hal yang memang kita berharap. Termasuk saya sendiri yang satu periode ini sudah habis kemudian dimundurkan 2 tahun lagi sampai 2022. Saya juga berharap tidak mau tanduk jadi pimpinan, jadi ketua. Biarlah nanti yang muda-muda itu naik. Sehingga gebrakan daripada Muhammadiyah ini lebih gesit. Karena dipimpin oleh yang muda-muda, yang masih energik, yang masih punya daya kreasi, daya gedor, daya juang yang lebih baik. Ini, jadi saya sendiri secara pribadi nanti, saya akan sudah 1 periode saja. Biar generasi ini terus jalan, jangan dihambat. Yang tua sudah tinggal mandigani aja lah, melihat, mengendalikan, gitu. Nah, di IPM juga sama. Yang kira-kira sekarang jadi sekretaris, mungkin jadi kepala ketua apa Mas? Kalau di IPM apa Mas? Kalau di anu kan majelis, divisi, bukan ya? Bidang. Yang ketua-ketua bidang itu nanti siap, sehingga nanti betul-betul regenerasi kita itu lancar, terus menghasilkan generasi-generasi kader-kader berikutnya. Jangan sampai terputus, jangan sampai nanti berhenti. Dan dari kegiatan hari ini juga, kita juga berharap kegiatan yang diprakarsai oleh ini besok lagi berapa hari sampai besok. Jadi adik-adik kami berharap mendapat penjelasan dan tambah ilmu, pengetahuan terutama tentang al-Islam plus kemuhammadiyah. Karena sering saya sampaikan di awal pembicaraan ketika saya diminta bicara,
Karena ternyata di Demak ini masih banyak orang yang belum paham, belum tahu tentang Muhammadiyah, tapi sudah menjustis. Apa itu menjustis? Memberikan satu keputusan, memberikan satu penilaian yang kadang-kadang penilaiannya itu bukan kadang-kadang, sering salah. Menganggap Muhammadiyah itu apa? Menganggap Muhammadiyah itu lawan, musuh. Ini kita di Muhammadiyah tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai musuh. Ya, sesama Muslim nggak boleh bermusuhan, apalagi sesama beragama nggak boleh bermusuhan, apalagi sesama agama Muslim, sama Muslim nggak boleh kita menganggap saudara kita yang lain itu sebagai musuh. Kalau sebagai partner, ya partner untuk berfastabiqul khairat, itu ya. Karena Al-Qur'annya jelas, Al-Qur'annya tegas mengatakan bahwasanya masing-masing kelompok, masing-masing kurun itu diberikan syir'ah wan minhajah, ini nanti akan kita sampaikan di sana. Fungsinya apa? Yang terakhir itu kata Allah, fastabiqul khairat. Jadi jangan sampai kita menganggap saudara kita yang di IPNU, saudara kita yang di organisasi agama sama-sama memajukan Islam lewat organisasi masing-masing. Kita tanamkan, jangan sampai kadang belum sudah dinilai buruk, belum sudah dinilai program kegiatan adu manfaat, memberikan masalah pada orang lain, pada masyarakat. Ini satu hal yang perlu saya tekankan, jangan sampai adik-adik di BMI menganggap saudara kita yang di organisasi lain itu, terutama yang sesama, jangan menganggap itu lawan atau musuh. Partner, nek iso ayo ngadain kerja bareng atau kegiatan berdebat ini. Kalau IPM bisa bersama IPNU, ada satu kegiatan yang mungkin bisa sama-sama dikerjakan. Sampai sekali-kali Anda menganggap orang lain di luar organisasi. Mitra, sama-sama berjuang untuk memajukan kalangan pelajar ini supaya baik, dengan programnya masing-masing atau mungkin dengan satu program yang bisa bersama-sama berjalan. Ini pembukaan mukadimah saya untuk adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, ayo dari awal ini kita punya satu persepsi yang benar, satu pemahaman yang benar, agar kita tidak seperti generasi-generasi di atas kita yang salah menilai orang tapi belum sejatinya belum paham pada orang itu salah, ya, nggak benar. Jadi paham dulu, apa dulu, ketahui dulu, baru nanti menjustis, memberikan satu penilaian. Itulah yang namanya hebat itu nanti. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, ya, menganggap orang lain itu jelek, menganggap orang lain itu apa, tapi sebenarnya kita belum tahu persis dia itu siapa. Kan gitu. Oke, adik-adik sekalian, tema sholawat dan salam, ya, kita aturkan pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, seluruh pengikutnya yang selalu setia untuk mengemban sunnah dan risalahnya. Mudah-mudahan kita kelak menjadi generasi-generasi yang diakui oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapat syafaatul ummahnya. Amin. Materi yang diminta panitia adalah Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Tapi saya poles judul ini,
manhaj Islam berkemajuan, perspektif Muhammadiyah. Jadi kita dahulukan Islamnya dulu. Kita kedepankan Islamnya dulu. Karena sebenarnya Islam itu agama kemajuan memang. Agama peradaban, agama modern, kemajuan modern, itu Islam. Ya. Sampai diistilahkan oleh ayahanda kita, Pak siapa? KPP Muhammadiyah, Pak Haidar Nas. Islam itu adalah dinul haq, agama kemajuan. Ya, maka di judul ini saya kedepankan itu. Manhaj Islam berkemajuan. Tapi perspektif Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah bagaimana? Itu. Kita mulai, ini saya sempat adalah ya. Dari Islam berkemajuan, Islam yang merupakan dinul hadharah, Islam yang merupakan agama kemajuan, agama peradaban, ya. Ini maka Muhammadiyah bagaimana? Jadi dalam anggaran dasarnya Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Islam yang ini tadi berkemajuan, ya. Yang isinya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gerakan Islam bukan gerakan teror. Terorisme, bahkan kadang-kadang Muhammadiyah itu kalau umpama berani pemerintah itu mengatakan Muhammadiyah itu mungkin membawa menumpang kapal, perahu dan atau kapal itu sudah berlayar sampai di tengah lautan, tiba-tiba yang perahu itu itu membahayakan. Melubangi perahu ini kalau dibiarkan memukul atau melubangi perahu, penumpang perahu. Ini gambarannya. Kenapa eksis, ya? Islam itu eksis ketika yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Ya, sampai-sampai Allah dalam satu ayat itu menegaskan, takutlah kamu kalau musibah Allah itu ditimpakan tidak hanya kepada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, tapi Allah akan menimpakan azab atau menimpakan bencana ini kepada seluruh penduduk negeri. Jikalau di negeri itu tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka betapa pentingnya untuk menunjukkan eksistensi daripada atau keberadaan daripada Islam. Islam itu akan diakui ketika juga berjalan atau
berlaku yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saiki sekarang adik-adik sekalian, orang mau beramar ma'ruf apalagi nahi mungkar. Nahi mungkar itu apa? Melarang, mencegah perbuatan mungkar, perbuatan dosa. Sering kan Anda di kampung itu sering melihat kampung atau di tempat mana saja kita sering melihat, sering menyaksikan orang itu melakukan kemungkaran itu begitu bebas dan enaknya. Ya. Orang-orang melakukan kemungkaran itu bebas dan enaknya, tidak ada satupun orang yang berani menegur. Ya. Ini contoh di tempat kami sendiri, di kampung kami itu. Untung bukan masuk kampung kami, sudah di wilayah kampung lain, tapi dekat dengan kami di tempat domisili. Jadi kalau insya Allah kalau yang di tempat-tempat sekitar kampung yang RT kami itu, insya Allah baik-baiklah. Umama orang-orang kos itu juga semuanya jalan, semuanya jalur. Tapi yang di kampung sebelah itu sing jenenge keluar dengan celana pendek melepet, itu hal yang mereka bukan penduduk sekitar itu, bukan penduduk RT, mereka adalah para pendatang. Nah, ini upaya kita bagaimana melihat yang seperti itu, ya, kalau dia seorang muslimah, bagaimana kita bisa menegur, mengarahkan, Mbak, nek sekolah ning jero omah kamar silahkan, kampung iki apa maneh cedak masjid, jenengan lewat dengan celana bubune diler, ya, zukensi, nah, menteng kelek, ngelar kelek, ini lakukanlah, ini kampung yang dekat masjid, paling tidak itu yang harus kita lakukan. Jadi inilah jadi satu agama atau Islam, kembali kepada Islam. Islam itu akan berdaya, akan diperhitungkan manakala dia melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu Muhammadiyah itu di samping memerintah, menganjurkan, mengajak kebaikan, juga bagaimana ketika ada kemungkaran, Islam juga atau Muhammadiyah juga berperan di sana. Nah, ini sudah banyak dicontohkan oleh bapak-bapak kita yang di atas sana, yang di pusat, sangat-sangat, ya, bahkan para pengamat sosial itu melihat sekarang Muhammadiyah lah yang berani mengatakan no. Yang nampak kelihatan sekarang dari ormas yang ada, no, nah, itu Muhammadiyah. Kemarin namanya siapa? Dia mengatakan tidak dan santai amanat ini, ya. Coba bayangkan sing jenenge menteri ku bayarane piro, ya, beliau ditawari aja ndak tahu situasi, tahu strategi yang ada, sehingga dia mengatakan no. Nah ini sehingga para pengamat itu mengatakan sekarang ormas Islam yang bisa dan berani mengatakan no itu baru Muhammadiyah. Saya tidak menafikan yang lain loh ya, tapi pengamat mengatakan seperti itu, ya. Oke. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tajdid itu pembaharuan, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Kita tidak usah berbicara tajdid yang macam-macam ya. Yang jelas tajdid itu pembaruan. Karena memang di Muhammadiyah itu ada pembaruan yang sifatnya pemurnian, tapi ada pembaruan yang sifatnya perubahan, ya, pengembangan. Itu tajdid di Muhammadiyah. Nek dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, tajdidnya Muhammadiyah, pembaruannya Muhammadiyah itu apa? Mengembalikan pada yang namanya keyakinan, akidah, dan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang lain, yang sifatnya muamalah, itu Muhammadiyah berusaha sosial masyarakat. Muhammadiyah berusaha untuk selalu mengambil langkah-langkah pengembangan, langkah-langkah inovasi, langkah-langkah kreatif untuk bagaimana menyampaikan Islam itu agama yang betul-betul hidup. Islam itu agama yang betul-betul selalu dinamis dari perubahan ke perubahan. Ini. Kemudian Muhammadiyah bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, ya, untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Goal ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menjunjung tinggi ajaran Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini awal pengertian yang harus dipahami oleh adik-adik semua sebagai generasi mendatang. Jadi jangan kemudian menilai Muhammadiyah itu elek sih, kaya sing dinilai oleh orang-orang tua kita atau senior-senior kita. Burung ngerti Muhammadiyah itu apa, jeluane kaya apa, nanging wis menilai yang ditegaskan di sini adik-adik. Muhammadiyah bukan agama. Selama ini kan mengatakan Muhammadiyah itu agama baru, agama anyar. Ada bahkan dulu di awal-awal itu dikatakan Muhammadiyah itu Kristen halus, Kristen halus. Ya. Jadi ini, tapi sekali lagi ditegaskan Muhammadiyah itu bukan agama, juga bukan aliran, ya, bukan juga madhab di dalam Islam, bukan madhab Muhammadiyah ora. Madhab konone mung al-madhab Maliki, Al-Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, mungkin sekte lain menambahkan, bukan hanya itu. Nah, itu. Tapi kita selama ini namanya madhab itu hanya ada 4. Ya, dan itu kita akui. Jadi Muhammadiyah bukan madhab, ya, bukan paham agama, atau bukan aliran agama, bukan. Akan tetapi Muhammadiyah itu sebagai gerakan dan organisasi. Gerakan itu ya lawan daripada kalau bergerak lawannya apa? Diam ya. Ya, gerakan itu ya sebuah aktivitas. Yang namanya gerakan itu mesti ada aktivitas. Maka Muhammadiyah itu sebuah organisasi, sebuah gerakan. Tapi Muhammadiyah memiliki karakter dan sistem tersendiri yang berbeda dengan gerakan dan organisasi Islam lainnya. Memang beda. Muhammadiyah karo NU beda. Muhammadiyah karo LBI beda. Muhammadiyah karo persis beda dalam gerakannya. Dalam cara berorganisasinya beda. Termasuk dalam memahami agama pun juga ada perbedaan di sana. Tapi sekali lagi Muhammadiyah itu bukan agama, bukan aliran, bukan mazhab. Tapi dia hanya sebuah organisasi, sebuah gerakan Islam yang dia memiliki cirinya sendiri. Ya, cirinya sendiri. Kemudian hal utama yang menjadi pembeda sing bedake ya, tolong adik-adik yang ngantuk ditahan sedikit ya, nanti tidak gagal paham nanti ya. Kalau Anda ngantuk nanti gagal paham, selesai ini yang Muhammadiyah apa juga paham nanti ya. Jadi tolong ditahan sedikit ngantuknya, karena memang ini saat-saatnya enak ngantuk ini memang ya.
Saya sendiri tadi ketika menyusun materi ini ya sambil ngantuk-ngantuk sidik gitu. Ya, tapi nggak masalah. Tapi ayo kita semangat, kita hilangkan nek ngantuk, nek perlu raup sik. Ya. Jadi, supaya tidak gagal paham. Nanti salah paham lagi nanti. Ya. Jadi Muhammadiyah itu bukan aliran, bukan mazhab, bukan agama apalagi, tapi dia gerakan yang punya ciri khas, punya satu karakter tersendiri. Nah, hal yang membedakan adalah manhajnya. Nah, manhaj itu cara pandang, cara berpedomannya, ya, cara melaksanakan organisasinya itu memang beda. Karenanya gerakan Islam tidak pernah tunggal. Jadi ini yang jenenge Islam, ya, itu macam-macam. Apalagi sekarang adik-adik sekalian, Anda melihat di lingkungan Anda semuanya itu macam-macam orang aliran Islam, ya. Paham-paham Islam sekarang itu banyak sekali bentuknya, terutama yang baru-baru datang, ya. Kalau dulu kan yang ada hanya Muhammadiyah. Kalau awalnya itu ada Serikat Islam, ya, Serikat Dagang Islam, kemudian ada Jamiatul Khairat, kemudian ada Persis, ya. Tapi itu Persis itu datang kemudian sebelum NU, ya. Muhammadiyah tahun 2012, kemudian ada Persis, kemudian ada Nahdlatul Ulama yang lahir berdiri tahun 1926. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu apa? Saudara tuanya Nahdlatul Ulama sebenarnya, ya. Karena lahirnya lebih dulu Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir tahun berapa? 1912. Sementara NU 1926. Berarti Muhammadiyah itu sedulur tuane NU. Ya. Makanya kepada sedulur tua yo aja nglangkai. Itu ya. Begitu juga Muhammadiyah kepada sedulur nomi, saudara mudanya ya jangan semena-mena. Berkasih sayanglah kepada saudara mudanya kan gitu. Jadi maka di Indonesia ini terutama yang namanya aliran agama Islam itu banyak sekali, nggak bisa disatukan, ya. Karena apa? Mereka sudah berdiri masing-masing dari awal, itu berdiri masing-masing. Lah, gerakan Islam tidak pernah tunggal. Perbedaan manhaj merupakan sunnah dan ayat Allah, sunnatullah. Sing jenenge perbedaan pandangan, ya, itu merupakan hal yang sunnatullah, sudah merupakan bagian daripada ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini coba dilihat nanti di dalam Quran surah Al-Maidah, nanti dicari sendiri dalam ayat yang ke-48. Di sana dikatakan, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, ya, syir'atan wa minhaja, ya. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikan umat yang satu saja, ya. Jadi Allah itu sudah menegaskan di ayat surah Al-Maidah ayat 48 ini bahwa manusia itu memang masing-masing sudah diberikan syir'ah, ya. Nanti kita jelaskan syir'ah itu apa, dan manhaj atau minhaj, ya. Kalau Allah mengendaki bisa disatukan semua, kabeh dadi NU, kabeh utawa kabeh dadi Muhammadiyah. Bisa Allah itu menjadikan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah, ya. Jadi kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikan umat yang satu saja. Pahami podo kabeh, NU kabeh, Muhammadiyah kabeh umpamanya seperti itu. Bisa Allah menjadikan seperti itu. Tapi Allah tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah pada kebajikan. Ini jadi tujuannya berorganisasi yang macam-macam seperti ini, termasuk Muhammadiyah, di bawahnya ada IPM, ada Pemuda Muhammadiyah, seterusnya. Di NU ada Underbu, Banom, Badan Otonom
Kalau di Muhammadiyah namanya Ortom, organisasi otonom. Kalau di NU itu Banom, badan otonom. Ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ya. Kemudian ada IPPNU, IPNU, ada IPPNU dan lain sebagainya. Ini semuanya Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 48 tadi adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya. Memang kalau di zaman Rasulullah dulu bisa satu, adik-adik sekalian, karena Rasulullah masih sebagai syari', sebagai orang yang diberi kewenangan menyusun atau menemukan syariat agama. Kan Rasulullah diberikan hak kewenangan untuk melengkapi syariat dari Al-Quran yang gak jelas, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah termasuk syari', hanya Allah dan Rasul yang berhak memberikan, menuntunkan syariat agama itu Allah dan Rasul saja. Pada masa Rasulullah masih sugeng, masih hidup, semua persoalan perbedaan itu langsung ditanyakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ada perbedaan seperti ya, antara dua sahabat Rasulullah sama-sama dalam perjalanan jauh. Yang satu dalam memahami sabda Rasulullah itu berbeda. Yang satu Rasulullah mengatakan, kamu tidak usah melakukan sholat kalau sebelum sampai ke Bani ini, suku atau kelompok suku itu. Yang satu memahami berarti walaupun waktu sholat habis, saya tidak akan pernah mengerjakan sholat. Kata Rasulullah kan, jangan sholat kalau kamu belum masuk ke daerah Bani yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi yang satu, ini asar sudah mau habis, sementara belumnya masuk pada daerah itu. Yang satu tetap melaksanakan sholat. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok. Yang satu kelompok sahabat itu tetap mengerjakan sholatnya, masih ada waktu asar. Yang satu tidak usah melaksanakan karena Rasulullah berpesan seperti itu. Nah, akhirnya dua-duanya ini dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya memberikan penetapan. Begitu juga kasus yang pernah terjadi. Cara tayamum, nek sing jenenge tayamum wudu itu yang dibantu kan apa? Wajah dan tangan saja. Lah saiki nek tayamum kanggo mandi gede, mandi besar, mandi hadas besar, mandi janabah, terus piye? Waktu itu Rasulullah belum menjelaskan bagaimana kalau mandi itu ya Rasulullah. Akhirnya ada yang berinisiatif guling-guling di atas tanah. Nek wudu kan ini, nek mandi gede kan wudu pagi apa? Akhirnya guling-guling di atas tanah itu. Hal yang seperti itu, perbedaan di antara sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya memberikan. Artinya apa jadi? Ketika Rasulullah itu masih hidup bersama para sahabat, segala sesuatu itu selesai di hadapan Rasulullah. Ya sekarang kan Rasulullah sudah tidak ada, ya kan? Rasulullah sekarang sudah tidak ada, tidak bisa ditanya lagi, tidak bisa diberikan ketetapan permintaan untuk menetapkan hukum lagi. Nah, dari mana kita bisa menetapkan persoalan-persoalan yang sekarang berkembang dahsyat seperti ini? Ya, maka akhirnya para ulama marojek yang awal rujukan pertama apa? Quran. Quran ora ono, hadis Rasulullah. Hadis kan? Hadis ora ono, apa lagi? Kata Mu'adz bin Jabal ketika diutus menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah memberikan bekal. Mu'adz, kalau kamu nanti menghadapi masyarakat, dihadapkan kepada suatu persoalan, bagaimana cara kamu menyelesaikan? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya akan selesaikan, saya akan hukumi persoalan itu dengan Quran. Kita buka. Lah, nek Quran ora dijelaskan. Saya akan hukumi persoalan itu, masalah itu
jawaban sahabatnya ini, ditepuk-tepuklah punggung sahabat. Bagus, taib. Jadi apa pretesnya Rasulullah kepada sahabatnya yang akan diutus menjadi seorang gubernur lolos. Artinya apa, adik-adik sekalian? Pada masa Rasulullah masih ada penyelesaian di hadapan. Sekarang kita tinggal hanya bisa melihat Al-Quran dengan segala macam tafsirnya yang ditafsirkan oleh para ulama, melihat hadis-hadis Rasulullah dengan segala syarahnya yang disyarahkan oleh para ulama. Ini rentan sekali dengan perbedaan. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan seperti ini, bagaimana? Maka ya kembalikan semua pada Allah dan Rasulnya. Maka di sini tadi, adik-adik sekalian, jadi sudah sunatullah kalau di antara kita itu ada perbedaan itu wajar. Itu. Yang penting apa? Perbedaan itu untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Nek NU itu cara mendidik kadernya begini, nek Muhammadiyah cara mendidik kadernya seperti ini. Nah, itu perbedaan, tapi tujuannya kan sama, ingin menciptakan kader, kan gitu. Nah, kader untuk apa ya? Untuk Islam ke depan. Ini. Jadi sekalian, ayat tersebut, nah ini terputus ini ayat tersebut ya. Ayat tersebut jelas menjawab kritik kelompok yang menentang pluralitas. Pluralitas itu plural, dari kata plural. Plural itu lawan daripada lawannya plural itu homogen, ya, homogenitas. Jadi ayat ini menjadi sebuah jawaban atas kritik kelompok-kelompok yang menentang adanya macam-macam faham, macam-macam aliran, atau menyerang organisasi sebagai bid'ah. Karena selama ini ada mengatakan, adik-adik ya, mungkin adik-adik juga pernah menjumpai, organisasi itu haram, organisasi itu bid'ah, ya, betul. Muhammadiyah itu bid'ah karena Rasulullah nggak pernah seperti itu. NU itu bid'ah, haram, ya. Sing ora bid'ah apa? Ya Islam. Padahal dia membentuk generasi sendiri, membentuk organisasi. Nek dhewe ora gelem NU, ora gelem Muhammadiyah. Kemudian dengan dalil saya ora NU, ora Muhammadiyah, Islam, tapi dia membentuk organisasi sendiri. Apalah artinya? Dia juga akan menambah banyaknya organisasi, kan itu. Harusnya ya sudah melebur, nek kepingin NU ya NU, kepingin Muhammadiyah kan itu. Kepingin di tempat yang lain ya silakan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, paham yang mengatakan bahwa organisasi itu haram, organisasi itu bid'ah, asobiyah, tauhid, bahkan ini ayat ini memberikan jawaban bahwa masing-masing karena heterogenitas, ya, heterogenitas daripada manusia ini, maka masing-masing silahkan untuk mengembangkan dakwah Islam dengan caranya masing-masing. Yang penting bareng-bareng berfastabiqul khairat. Dalam ayat tersebut lafaz syir'ah dan minhaj disebutkan berurutan. Ya, nanti dibuka sendiri Qurannya. Dan belum sempat tadi mencantumkan di dalam tulisan ini. Jadi antara syir'ah dan minhaj itu disebutkan secara berurutan. Keduanya
Al-Quran memerintahkan manusia untuk menunaikan sholat. Wajib sholat itu bidang syariah, syirah tadi. Ya. Semua umat Islam yang namanya sholat itu mesti menghukumi wajib ain, fardu ain. Ya, ini syariah. Ya, tapi manhaj itu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan sholat. Terus caranya sholat bagaimana? Ya, maka kadang-kadang terjadi perbedaan adik-adik ya di dalam praktek sholat kita itu. Sama-sama melaksanakan sholat, tapi praktek sholatnya beda. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Ya, yang satu talafudz dunia usolli, yang satu ada di hatinya. Ya. Ini namanya wilayah daripada manhaj. Ya. Jadi bukan syariah, syariahnya sholat tetap sama-sama sholat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, sama. Orang ana organisasi manapun yang menambah subuh, wah sholat kok mau 2 rakaat, bersahur warek buat ditambahnya 10 rakaat, enggak boleh. Syariatnya hanya mengatakan subuh itu 2 rakaat, tapi cara melaksanakan sholat subuh ini yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan dalil yang dipakai. Lah awake dhewe generasi muda ora usah bahas itu. Ya, enggak usah bahas membicarakan itu, udahlah dilakoni sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian saling memahami. Ini saat sekarang itu dibutuhkan itu adik-adik. Jangan kemudian kita ini terjebak dengan fanatisme paham, kemudian masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah selalu diperbincangkan. Tidak perlulah. Masing-masing punya dalil kok. Ya. Yang tidak pakai kunut dia punya dasar, yang pakai kunut juga punya argumentasi. Itu. Oleh karena itu orang usah memperhatikan seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini masih dibawa generasi muda sekarang dibawa-bawa ke sana. Mestinya tidak perlulah. Sudahlah sesuai keyakinan masing-masing. Ini supaya adik-adik lah di Muhammadiyah beda juga ketika melaksanakan sholatnya. Sholatnya tetap 4 rakaat kalau zuhur, ya sama, tapi caranya yang berbeda, ya. Jadi kalau zuhur sih nggak begitu banyak berbeda ya. Yang beda itu kenapa? Jadi subuh gitu loh. Sing wit biyen ngasih saiki jadi perdebatan terus. Udahlah, mbok ya sesuai dengan kembali kepada keyakinan masing-masing lah. Ya, sing memang pakai kunut ya silakan kunut. Kalau kita ikut bersama orang-orang yang sholat dengan kunut, ya sudah. Ojo kemudian rukuk dulu sujud duluan, jangan. Wong kita itu makmum dengan imam yang pakai kunut, ya sudah, tunggu saja. Ya. Begitu cara kita. Jangan kemudian, iku ora pakai iku pakai kunut, aku ora pakai kunut kok, ya wis aku sujud di sini lah. Bariku salam di sini. Ya ora kena jadi jamaah kok. Ya. Begitu juga sebaliknya, kayak orang pakai kunut, sholatku tak baleni neh. Loh, padahal nyon sewu, jadi ya, kunut itu pernah kemarin kayak kita mengikuti pengajian, ya. Kunut itu perkara yang sunnah paling tidak, paling banter itu sunnah, paling banter loh ya, orang sampai wajib, ya. Lah sunnah sampai meninggalkan kewajiban itu salah. Perkara sunnah ya sudah. Jadi ini adik-adik sekalian. Jadi antara syariah dengan manhaj atau syir'ah dengan minhaj itu memang cakupannya berbeda. Maka dicontohkan sampai sini. Kemudian termasuk juga menetapkan waktu sholat. Menetapkan waktu sholat ini juga itu wilayah manhaj, bukan wilayah syariah. Ya, cara orang menentukan jam waktu sholat itu memang beda. Ahli falak satu dengan yang lain kadang-kadang ada perbedaan di sana. Karena perbedaan akhirnya hasilnya kan beda juga. Ya, ini wilayah manhaj. Waktu sholat juga beda.
Nyun sewu, sekarang Muhammadiyah itu hasil keputusan Munas daripada Majelis Tarjih, waktu subuh sekarang kita ini dari biasanya mundur 8 yang tadinya dengan landasan minus 20 derajat sekarang minus 18 derajat. Ini dari mana? Dari mana hati memandang? Dan kayaknya sebenarnya dari saudara kita NU juga membenarkan kok itu. Cuman belum berani umat gitu. Tapi Muhammadiyah sudah menyampaikan, membuat edaran resmi bahwa pengunduran waktu subuh sampai 8 menit. Makanya kalau saya subuhan di masjid pusat ya Darussalam itu saya agak enteng, agak ya artinya orang ngongso lah. Jadi rumahnya agak jauh kan. Saya di tempat saya itu sudah hampir salam sholatnya. Saya sampai masjid Darussalam itu baru komat. Ya. Di tempat saya, masjid dekat saya itu sudah hampir salam. Bahkan pernah sudah salam. Tapi saya membawa kendaraan menuju ke Darussalam itu ternyata baru komat. Kadang-kadang masih menangi sholat sunnah ketika agak. Jadi ini namanya menetapkan waktu sholat juga beda. Kemudian dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sholat berdasarkan dalil-dalil tertentu. Jadi bukan ngawur, masing-masing punya dalil. Muhammadiyah juga punya dalil. Perbedaan manhaj merupakan salah satu faktor yang melahirkan pluralitas dalam beragama dan keberagamaan. Ya, karena tadi manhaj berbeda, maka akhirnya paham agama juga berbeda. Ora iso umpamane utawa kok dia kabeh ya ora iso. Wong manhajnya beda. Makanya saya kemarin tuh jalan melihat itu ada di sana ditulis itu. Desa ini, desa NU. Aduh. Tapi kan menyekat wong itu yang namanya di ini bisa Muhammadiyah ora perlu itu kan milik Allah, umat itu kan untuk semua umat, semua hambanya kan, tidak perlu ditulis itu hal-hal yang memang perlu kita kritik juga, tidak boleh ya. Oke, jadi secara umum manhaj mengandung dua aspek ya. Secara umum manhaj itu mengandung dua aspek. Pertama, aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ideologi. Ya jelas, secara ideologis jelas di sana ada manhaj itu. Ya. Secara keyakinan i'tiqad itu ada. Ya. Kedua, aspek yang terkait dengan hal-hal yang bersifat strategis. Nah, biasanya yang bersifat strategis manhaj ini lebih dominan. Jadi sama-sama NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Jamiatul Khairat, Persis, ya macam-macam organisasi Islam itu. Sama-sama yang dituju adalah untuk Islam, untuk menegakkan Islam. Tapi strategi, cara dia menegakkan atau mendakwakan Islam itu yang berbeda. Itu di manhaj itu lebih, kalau sama-sama kan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dengan Kiai Ahmad Dahlan, itu kan sebenarnya satu guru, satu ustadz ya, sama-sama belajar pada Kiai Soleh Darat Semarang ya. Kemudian ada satu lagi katanya, tapi tidak diberikan ijazah atau perintah untuk belajar ke Mekah. Yang diberikan perintah itu hanya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Yang satu lagi itu malah diberi cincin, tidak disuruh belajar lanjut ke Mekah, tapi diberi cincin.
namanya siapa lupa saya. Nah, yang dua ini Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan sama-sama murid Kiai Soleh Darat, kemudian disuruh untuk belajar ke Mekah. Nah, ketika sudah belajar di Mekah sama-sama, pulang itu sama-sama mendirikan sebuah organisasi. Diawali Kiai Ahmad Dahlan dulu mendirikan Muhammadiyah. Yang pertama lewat forum-forum pengajian, membentuk forum-forum pengajian, ya. Kemudian akhirnya mengkristal menjadi satu tekad, bulat tekad untuk mendirikan organisasi. Ya, tahun 2012. 1912. Kemudian 14 tahun berikutnya baru Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini. Jadi sama-sama satu guru dulu. Ya, sama-sama satu guru. Satu perguruan, satu ustadz, satu ya pendidik gitu. Nah, tapi caranya berbeda, strateginya berbeda. Kalau di Muhammadiyah itu kan Kiai Ahmad Dahlan pun tidak banyak menyusun kitab, tidak banyak menyusun buku. Kiai Ahmad Dahlan itu punya prinsip Islam itu harus diwujudkan, direalisasikan, dibuktikan. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu harus dibuktikan dalam bentuk amal nyata. Maka Kiai Ahmad Dahlan waktu itu sosial masyarakatnya itu kuat itu. Menyantuni orang miskin, kemudian memelihara atau ya merawat anak-anak yatim. Berdirilah yang namanya panti asuhan yang waktu itu dengan istilah PKU. Waktu itu kan OE ya. Pembantu atau penyelamat ya, pembantu kesejahteraan umum. Ya. Yang waktu itu memang berdiri yang namanya panti-panti asuhan. Nah, kemudian berdiri yang namanya pendidikan yang dimodernisir ya. Ini. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak. Dia dakwahnya pada orang-orang yang ada di desa, kemudian dia dirikan yang namanya pesantren-pesantren, pusat pendidikan yang namanya pesantren-pesantren. Ini sebenarnya kalau saling berkolaborasi indah Indonesia itu. Antara NU dengan Muhammadiyah saling berkolaborasi, saling mendukung. Pesantren dikuatkan, di manage. Di Muhammadiyah ada pendidikan formal, kemudian ada rumah sakit. Ini juga di manage, dikelola dengan baik. Maka sebenarnya sama-sama mendukung keberhasilan atau ikla'i kalimatillah, izul Islam sebenarnya. Saya yakin beliau berdua dulu itu ya niatnya tidak karena saling menyaingi, dan saling bagaimana menegakkan Islam, izul Islam, yang mengangkat tinggi kejayaan. Secara ideologi Islam memiliki link Islam, tidak Islam yang murni. Gerakan yang tauhid penting itu tauhid. Kata Luqman dalam salah satu ayatnya itu kan wa idh qala Luqmanul ibni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Apa itu? La tusyrik billah. Tauhid. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Lawan dari tauhid itu ya musyrik. Kalau enggak bertauhid berarti musyrik.
Tauhid itu segala sesuatu ditujukan kepada Allah. Maka fondasi ini menunjukkan totalitas pengabdian kepada Allah dengan menjauhkan diri dari berbagai bentuk paganisme atau kemusyrikan. Jadi yang namanya tauhid itu merupakan fondasi yang pengabdian hidupnya ini hanya kepada Allah. Sing bekerja ya hanya karena ibu rumah tangga apa beribu rumah pada suami karena Allah, berbuat santun kepada keluarga juga karena Allah. Sekolah belajar kita bukan karena apa-apa, hanya karena Allah. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Allah memerintahkan. Ini dilakukan dengan kepada Allah, maka yang akan karena Allah akan maka tauhid inilah dasar totalitas pengabdian kepada Allah dengan menjauhkan diri dari Nabi yang Muhammad itu jadi bodoh. Islamnya apa? Tauhid. Jadi Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu semuanya sama, yaitu mengajarkan tauhid. Jadi menjauhkan diri dari berbagai kemusyrikan. Ini merupakan ajaran dasar dan besar. Akan tetapi pemaknaan, aktualisasi dan sikap dalam bertauhid berbeda-beda. Bagi Muhammadiyah, tauhid mengandung nilai-nilai dan ajaran yang inklusif, yang mempersatukan umat manusia. Jadi manusia itu kalau sama-sama beriman, itu berarti sama-sama apa ya, hamba Allah yang bertauhid. Itu ya. Jadi tidak membedakan itu suku, bangsa, negara, warga negara yang lain. Tapi kalau punya tauhid yang sama, itu ikhwah kita, saudara kita. Ya. Jadi, ikatan tauhid inilah yang waktu itu di awal itu Rasulullah berhasil mempersatukan antara dua bani terbesar di Madinah, suku terbesar di Madinah. Suku apa? Suku apa? Suku yang terbesar di Madinah itu apa? Yasrib waktu itu. Aus dan Khazraj. Itu dikatakan suku terbesar di Yasrib waktu itu. Yang sebelumnya, yang selanjutnya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu Islam, akidah Islam. Jadi mereka yang tadinya gosra terus perang terus, ya, terus Islam dan Rasulullah dengan membawa Islam, cahaya Islam. Akhirnya mereka bersatu, bisa disatukan. Jadi tauhid mengandung nilai kebebasan. Tauhid juga mengandung nilai kebebasan. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang merdeka, tidak bisa diintimidasi dan ditundukkan oleh orang lain. Ketundukan itu hanya kepada Allah. Ini orang tauhid. Jadi mereka merasa bebas dari pengaruh orang lain. Ya, ini tauhid. Kemudian persamaan. Orang yang bertauhid itu punya persamaan, punya sama-sama derajatnya di sisi Allah, ya, sebagai hambanya. Kemudian orang yang bertauhid itu punya optimisme, punya harapan kuat ke depan. Ya. Ini orang yang bertauhid. Jadi kebebasan, punya kebebasan artinya kebebasan dari
keturunan pada sesama manusia itu harus dibersihkan, ya. Kemudian umpama nanti adik-adik sudah menjadi karyawan atau pekerja, itu sing jenenge bekerja sebagai seorang yang punya tauhid, itu ya dia akan bekerja terus continue dengan baik, diawasi atasan atau tidak, dia kerja dengan baik. Itulah hebatnya orang bertauhid. Yang pelajar umpama, karena dia merasa mengawasi orang ngawasi, orang ngerti, tapi dia pelajar yang punya prinsip tauhid bahwasanya Allah itu mengawasi kita, nyontek atau orang, ngepek apa orang, turunan apa orang, itu apa tahu. Nah, bagi pelajar yang bertauhid tentu itu menjadi acuan. Dia akan mengerjakan soal-soal itu dengan begitu. Waduh, 10 menit lagi. Oke. Oleh karena itu manhaj tauhid inilah yang membedakan sifat Muhammadiyah terhadap politisme dan mereka yang berbeda keyakinan. Bagi Muhammadiyah, tauhid yang murni adalah jalan terang yang menuntun manusia memilih jalan hidup yang benar. Dengan pandangan ini Muhammadiyah bersikap terbuka, toleran, dan adil kepada mereka yang berbeda keyakinan. Nanti bisa dipelajari dulu sendiri. Nah, fondasi yang kedua ini apa? Fondasi kedua adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi jangan memahami ayat ya, tapi coba ayat ini digandeng dengan ayat-ayat yang lain yang hampir sama. Contoh aja ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Ya, bunuhlah orang-orang musyrik yang kamu temui. Ada ayat yang gitu kan? Jadi bunuhlah jika kamu menemui orang-orang musyrik di mana saja. Loh, kalau ayat ini dilakukan apa adanya, adik-adik sekalian, yo orang musyrik entek kabeh kan. Tapi apakah maksudnya seperti itu? Enggak. Ayat perintah untuk membunuh orang musyrik ini harus dikaitkan dengan ayat perintah membunuh yang lain. Ayat-ayat perintah yang sama, bagaimana sebenarnya? Kemudian asbabun nuzulnya bagaimana? Itu kan menjadi pertimbangan. Orang terus ngerti ini terjemahan ini, langsung anggerono wong musyrik bunuh, waduh, tidak kaso ini. Bukan itu. Maka di Muhammadiyah cara memahami Al-Quran itu komprehensif. Jadi kadang dengan ayatnya yang lain bagaimana, kemudian dengan hadis penjelasannya bagaimana. Memahami Islam. Ya, jadi fondasinya adalah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami secara mendalam dan komprehensif. Jadi bagi Muhammadiyah keseluruhan ayat Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa diparsialkan, dipotong-potong ayat ini kemudian dilaksanakan dengan cara sendiri, tidak dipadukan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, sebagaimana organisasi lainnya. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber primer ajaran Islam. Akan tetapi Muhammadiyah memiliki manhaj yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bagi Muhammadiyah, Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu yang bersifat final dan absolut. Sedangkan tafsir Al-Quran merupakan wahyu. Jadi beda ya jadi sekalian. Al-Quran dengan tafsir Al-Quran itu beda. Ya. Nek Al-Quran jelas absolut. Absolut itu apa? Mutlak kebenarannya. Tapi yang namanya tafsir itulah hasil pemahaman dari para ulama, para alim dalam memahami menafsirkan Al-Quran. Maka akan terjadi mufasir yang satu dengan mufasir yang lain itu berbeda dalam menafsirkan satu kata. Umpama ada kalimat yang itu yang terkait Allah memberikan amanat, menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak, semuanya enggar. Manusialah yang memberanikan diri untuk mengemban amanat. Tapi Allah mengatakan manusia itu diberi amanah malah dikatakan bodoh. Ya, ada amanah itu adalah
kekuasaan tadi juga amanah itu dimaknakan oleh ulama lain yang berbeda. Jadi ini perbedaan-perbedaan tafsir inilah yang menjadikan beraneka ragam corak ya yang ada di dalam Islam. Itu adik-adik. Jadi nek Al-Qur'an ini jelas absolut, tapi tafsirnya Al-Qur'an itu yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami. Kemudian dalam pandangan Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memiliki 3 pengertian. Nanti silakan dibaca sendiri. Pertama, untuk memastikan dasar-dasar beragama yang otentik. Kemudian yang kedua nanti, wah ini waktunya sudah kurang nih ya. Yang kedua di sana dikatakan yang pertama, yang kedua mana ini? Ini yang sudah dikejar waktu ini yang saya nggak enak ini. Jadi yang pertama untuk memastikan dasar-dasar agama yang otentik. Kemudian Masya Allah. Yang kedua, langsung ketiga ini. Ya, yang ketiga ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memungkinkan adanya tafsir baru atas Al-Quran, baik yang bersifat penjelasan, aktualisasi maupun kontekstualisasi. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, nek sing jenenge Quran ya, sejenenge Quran itu satu ya, mutlak kebenarannya. Tapi memahami atau menafsirkan Al-Quran itu yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami adik-adik sekalian, supaya nanti kita ini tidak menjadi kelompok-kelompok yang fanatik buta. Fanatik buta itu ya fanatik tapi jadi orang ngerti deh. Seharusnya bagaimana memandang sebuah dalil itu orang ngerti. Nah, ya, kemudian fondasi yang ketiga ini adalah melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Ini yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Jadi melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Maka di Muhammadiyah itu berdiri panti asuhan, berdiri sekolah-sekolah, berdiri rumah sakit, dan sekarang berdiri macam-macam ya. Ada logomat, yang terakhir itu logomat. Jadi Muhammadiyah sudah mulai membangun bagaimana perekonomian umat ini dimajukan. Karena selama ini umat Islam itu hanya menjadi konsumen ya. Umat Islam hanya boleh dikatakan kalau bahasa dijajah oleh kelompok-kelompok kecil yang menguasai ekonomi di Indonesia. Muhammadiyah kepingin bagaimana umat ini berjaya dengan kekuatannya sendiri. Maka ada logomat dan macam-macam yang sekarang mulai begitu juga di NU juga sama. Di NU juga dengan dunia ekonomi sekarang sudah mulai dirambah, karena sing jenenge wong urip iku nek ekonomi lemah memang miris itu. Maka walaupun ini hadis yang dipertanyakan kesahihannya, kadal fakru ayyakuna kufran, orang-orang fakir itu nyaris dia akan mudah menjadi kufur. Orang-orang fakir kan kafir. Orang-orang fakir itu nyaris mudah menjadi kufur. Kadal fakru ayyakuna kufran. Ini walaupun bukan hadis yang sahih, orang ulama hadis mengatakan itu bukan hadis ya. Tapi ini ada satu makna yang tersirat di sana, bahwa memang wong urip iku ya salah satunya faktor untuk bisa menjadi tenang ya ekonominya dibangun. Nah, makanya kalau umat Islam itu ekonominya terbelakang, ekonominya lemah, ya jadi lemah ternyata. Ya. Makanya Muhammadiyah sadar dan organisasi yang lain sadar bahwa sekarang saatnya bagaimana membangun ekonomi umat ini. Silakan nanti dibaca secara tuntas, masih ada beberapa halaman ini ya, 2-3 halaman. Tapi yang jelas begini adik-adik sekalian, jadi Islam berkemajuan menurut paham Muhammadiyah. Islam itu harus diwujudkan dalam sebuah peradaban kehidupan manusia. Ya, harus. Islam tidak hanya dalam mengawang konsep di langit saja enggak. Ya, tapi Islam itu memang bisa diwujudkan bagaimana bisa rahmatan lil alamin. Kata ayat kan wa ma arsalnaka illa rahmatal
lil alamin. Bagaimana cara mewujudkan Islam ini bisa memberikan rahmat bagi kehidupan alam, bagi kehidupan umat ini, terutama manusia. Itu harus dibangun, harus diwujudkan. Enggak boleh hanya ayatnya saja yang dihafal, sudah dipahami tapi tidak pernah dilakukan. Lah Muhammadiyah maunya itu. Kontekstualisasi aplikasi dan kontekstualisasi ajaran Islam ini dalam kehidupan ini bisa betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Itu maksudnya itu. Muhammadiyah, Islam berkemajuan itu di situ. Jangan sampai Islam hanya Islam tapi umatnya mundur, umatnya bodoh, umatnya lemah, fakir. Kalau bahasa kerennya apa fakir itu? Kere. Sehingga sekarang ada namanya sate kere. Kepengen mangan sate ora iso, akhirnya gawe sate-satenan disebut dengan sate kere. Itu Masya Allah, ini apa sebutan yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi nggak boleh umat Islam seperti itu. Maka harus Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membuat majunya kehidupan ini harus dibuktikan dalam kehidupan ya. Maka Muhammadiyah kepingin sekali bagaimana Islam yang diakui umat Islam mayoritas ini betul-betul bisa memperdayakan umat tidak lemah lagi, tidak terbelakang lagi, tidak mundur lagi, tidak bodoh lagi. Maka dari awal Muhammadiyah membangun pendidikan, membangun panti asuhan, mendirikan rumah sakit. Karena apa? Pendidikan dan rumah sakit itu lambang apa? Pendidikan itu pinter, ilmu. Rumah sakit itu sehat. Jadi orang hidup itu nak punya ilmu, sehat, rezeki iso digoleki. Tapi nak ilmu ini orang duwe, ora sehat. Ya kan? Jadi orang yang pandai, sehat, pasti akeh akali. Sumber rezeki bisa dicari, apalagi di orang de modal. Sudah selesai. Ya, ini yang saya tekankan pada kalian. Jadi itulah kesimpulan terkait dengan bagaimana Muhammadiyah itu memandang kalau Islam itu agama ini sudah bukan hanya ya sudah dibukti. Itu ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali materi yang saya sampaikan ini sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu ya mohon maaf bila nanti bisa dibaca sendiri, diangin-angin sendiri, dan ini nanti akan saya saya berikan kepada panitia untuk bisa digandakan atau di-share ke peserta terutama. Demikian, billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Tes tes. 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 Oke, setelah materi apa namanya? Materi yang setelah materi pertama tadi malam ya, kita lanjut ke diskusi ya. Jadi kita biasakan setelah materi kita diskusi untuk membahas apa yang tadi disampaikan. Tadi udah sesi tanya jawab ya. Mungkin oke, kita quiz. Pos. Tapi pas tes kita sistemnya nggak nulis maju jelasin di depan. Oke, ini ada perubahan postasnya nanti maju menjelaskan ke depan tentang pertanyaan yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Siap ya? Diacak, Mbak. Diacak ya. Nanti siapa yang bisa. Ya kalau nggak ada yang maju nanti. Oke, silahkan fasilitator.